Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran produk usaha. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Hal yang dipasarkan dalam pemasaran menurut Philip Kotler, dalam ilmu pemasaran seringkali para pemasar membagi 10 tipe entitas untuk dipasarkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang. Barang di sini merupakan bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran di banyak negara. Misalnya banyak perusahaan pemasaran produk makanan segar, kalengan, kemasan ataupun beku. Hal yang dipasarkan yang kedua yaitu jasa. Jadi jasa di sini mencakup pekerjaan seperti hotel, perusahaan penyewaan mobil, tukang pangkas dan salon, tenaga perbaikan dan pemeliharaan, pengacara, insinyur, dokter dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada acara. Jadi acara di sini mengacu pada sektor usaha seni pertunjukan. Kemudian hal yang dipasarkan selanjutnya itu pengalaman. Kemudian ada orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan juga ide. Kemudian pihak yang melakukan pemasaran. Orang yang melakukan pemasaran disebut sebagai pemasar. Pemasar atau marketer adalah seorang yang mengharapkan respon atau tanggapan dari pihak lain baik dalam bentuk penjualan ataupun pembelian. Selanjutnya ada konsep inti dan perencanaan komponen pemasaran. Konsep inti yang pertama yaitu ada kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Misalnya seseorang itu membutuhkan udara, makanan, air, pakaian, ataupun tempat tinggal untuk bertahan hidup. Konsep inti yang kedua yaitu permintaan. Jadi permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Kemudian ada komponen utama dalam pemasaran yang pertama yaitu output. Jadi komponen ini adalah kondisi sebelum melakukan pemasaran, misalnya kondisi ekonomi, kekuatan politik, hukum, pesaing, situasi pesaing, terus situasi pelanggan dan juga lainnya. Komponen utama pemasaran yang kedua yaitu ada arsitektur. Jadi arsitektur di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada strategi. Jadi strategi di sini cara merebut pasar dalam peta persaingan dan dapat melakukan penjualan. Kemudian yang kedua ada taktik. Taktik di sini yaitu cara merebut market share atau memenangkan pasar. Kemudian yang ketiga ada value. Jadi value di sini yaitu cara memenangkan pasar dengan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Kemudian komponen utama pemasaran yang ketiga yaitu scorecard. Jadi scorecard di sini merupakan penyeimbang nilai tambah kepada 3 komponen utama yaitu pelanggan, masyarakat dan juga pemilik saham. Selanjutnya yaitu rencana langkah pemasaran. Adapun tahapan dalam perencanaan pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan target penjualan. Target penjualan merupakan nilai yang ingin dicapai saat kegiatan usaha. Target penjualan akan lebih baik jika ditentukan dalam jumlah produk yang ingin dijual dan dalam nilai rupiah. Yang kedua yaitu menentukan cara penjualan. Jadi setelah kita mengetahui target penjualan yang ingin dicapai dengan perhitungan yang telah dibuat, selanjutnya kita menentukan cara pemasarannya. Cara pemasaran di sini yaitu cara-cara yang dilakukan untuk melakukan penjualan. Setelah kita menentukan target penjualan dan juga menentukan cara penjualan, yang selanjutnya itu merancang strategi pemasaran. Jadi penggunaan strategi pemasaran itu banyak macamnya. Kita bisa menggunakan strategi pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Itulah materi video kita pada kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.